Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Asti Sanjuwani, NIM saya C1L025101111. Saya dari Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan distribusi frekuensi. Di sini data distribusi frekuensinya ada 3. Untuk cara pengerjaannya teman-teman bisa tonton dari awal sampai akhir ya. Di soal yang pertama kita akan mengerjakan atau mencari hasil dari frekuensi relatif. Sebelumnya kita akan menjumlahkan frekuensi absolut dengan rumus sum. Lalu memblok frekuensi absolut, tutup kurung, lalu enter. Lalu frekuensi relatif kita menggunakan rumus frekuensi absolut yang pertama dibagi dengan jumlah yang tadi dan Fn F4 atau dolar, lalu di enter. Jumlahnya bisa kita tarik. Di soal yang kedua kita akan mencari frekuensi kumulatif dengan cara frekuensi kumulatif sebelumnya ditambah dengan frekuensi absolut. Karena ini pertama jadi ditambah 0, hasilnya sama 2. Kita menggunakan rumus sama dengan frekuensi kumulatif ditambah dengan frekuensi absolut setelahnya, lalu enter. Kita bisa tarik. Lalu di soal yang ketiga kita ini masih data mentah, jadi kita mencari jumlah data, lalu data terbesar, data terkecil, dan range. Untuk jumlah data kita bisa menggunakan rumus count. Ya. Lalu kita blok data array. Tutup kurung, enter. Untuk mencari data terbesarnya kita menggunakan sama dengan max. Lalu memblok data array lagi. Tutup kurung lalu enter. Dan untuk mencari data terkecilnya kita menggunakan rumus sama dengan min. Lalu memblok data array lagi. Tutup kurung lalu enter. Dan untuk mencari range kita bisa menggunakan rumus data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Setelah itu kita akan membuat tabel dari array data tersebut. Bisa menulis skor atau X dalam kurung X. Lalu frekuensi dan frekuensi kumulatif. Di skor kita bisa menulis atau mengetik data-data yang ada di sini seperti ini. Data di sana ada 10, 12, 15, lalu ada 16, 17, 18, 19, 20.
kita bisa buat tabelnya, kita blok, lalu kita tebalkan dengan all folder. Jika sudah, untuk mencari frekuensi kita bisa menggunakan rumus sama dengan frekuensi, lalu memblok array data atau data mentah. Lalu karena di level saya menggunakan titik koma, jadi saya menggunakan titik koma, skor, tutup kurung, lalu enter. Hasilnya seperti ini. Dan untuk mencari F kumulatif sama seperti yang ini ya. Jadi frekuensi kumulatif karena yang awal ditambah 0 jadinya sama. Ini selanjutnya kita menggunakan sama dengan frekuensi kumulatif ditambah frekuensi, lalu enter. Kita bisa tarik aja. Jika sudah, setelah ini kita bisa membuat histogram. Kita klik data, lalu data analisis, kita pilih histogram, lalu kita pilih output range, dan ini kita hapus dulu ya. Untuk di input range kita masukkan array data. Lalu di bin range kita masukkan skor. Dan di output range kita terserah mau taruh di mana aja boleh. Lalu kita centang kumulatif, persentase, dan chart output ya. Lalu kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Jika sudah, kita tambahkan di sini kumulatif negatif. Untuk mencari hasil kumulatif negatif, kita menggunakan rumus sama dengan di frekuensi yang paling bawah 1 ditambah dengan 0. Jadi kita bisa menggunakan kolom di bawahnya yang kosong. Setelah itu enter. Dan kita bisa tarik ke atas untuk hasilnya. Jika sudah, kita blok, kita ke home, lalu all folder. Jika sudah, histogramnya kita copy, kita paste, kita ganti menjadi OGIF. Setelah itu kita klik kanan dan select data. Kita pilih kumulatif, lalu edit. Kita ketik kumulatif negatif. Ini kita masukkan data kumulatif negatif. Kita klik OK. Ini kita edit.
kumulatif negatif. Klik OK. Sudah, kita klik OK. Nah, jadi perbedaan histogram dan OGIF itu, histogram kurvanya naik ke atas, kalau OGIF kurvanya ke bawah. Jadi untuk hasil akhirnya seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih.